Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Tuhan atas pimpinan Engkau Tuhan, kami ya Tuhan boleh berada. Kiranya Tuhan setiap langkah dalam hidup kami selalu berada dalam kehendak dan rencana-Mu. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepada Engkau, kuduskan hidup kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini menemakan tentang resolusi dan aksi. Tahun yang baru atau hari ulang tahun biasanya menjadi momen untuk menyusun resolusi, menetapkan target untuk dicapai selama 1 tahun ke depan. Namun bagi sebagian orang, menetapkan resolusi dipandang sia-sia. Pikirnya, bukankah resolusi seringkali hanya sebatas rencana yang berakhir pada wacana? Lagi pula, Alkitab berkata, susah payah tidak menambah kekayaan kita. Terdapat dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Hidup Kristen bukan takdir. Manusia diberi akal budi agar dapat mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, Tuhan Yesus mendorong umatnya untuk meminta melalui doa. Seperti dikatakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan meminta berarti ada kesadaran akan kebutuhan diri, serta percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Yakinlah, permintaan yang berkenan kepadanya akan selalu Ia kabulkan. Meski demikian, kita juga perlu mendukung doa-doa kita dengan mencari dan mengetuk, seperti dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 7 tadi. Bukan pencaharian harta dunia yang Tuhan kehendaki, melainkan pencarian akan kehendak Allah. Kita juga perlu mengetuk, menghampiri Allah dengan ketekunan. Sekalipun Ia tampak tidak segera menjawab, kita perlu menyadari setiap keterbatasan yang membuat kita tidak dapat melakukan segala hal di luar Tuhan. Menyusun resolusi tidak berguna jika tanpa aksi. Namun, tidak mempunyai resolusi karena enggan melakukan perjuangan pun sama buruknya. Menyusun resolusi atau tidak, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk terus bergerak maju, membangun kehidupan, meningkatkan kualitas diri supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan sekedar memperkaya diri secara duniawi, melainkan demi menggenapi panggilan ilahi. Dan memelihara kedekatan dengan Allah memungkinkan kita memahami pikirannya, sehingga keinginannya menjadi keinginan kita. Saudara yang terkasih, mari di dalam menutupi akhir tahun ini dan di dalam menjelang tahun baru yang akan datang, biarlah kita mempunyai resolusi yang baru, di mana kita bisa membangun kehidupan kita dengan terus bergerak maju, meningkatkan kualitas diri kita, supaya kita terus bertumbuh dan berbuah, dan juga melakukan aksi daripada resolusi itu, sehingga tahun yang akan datang di tahun 2026 ini, maka hidup kita menjadi lebih dekat kepada Allah, dan juga kita bisa memahami kehendak dan pikiran Tuhan, sehingga apa rencana dalam hidup kita menjadi rencana Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya Tuhan menjelang akhir tahun dan juga menghadapi tahun yang baru ini, Tuhan, kita mempunyai resolusi yang baru di dalam hidup kita,
Sehingga apa yang kita resolusikan ini menjadi berada di dalam kehendak dan rencana Engkau. Sehingga hidup kita semakin lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Dan kita bisa membangun kehidupan dengan terus bergerak maju. Meningkatkan kualitas hidup kita. Dan juga bertumbuh dan berbuah. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.